Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman perpus sekalian, perkenalkan nama saya Erik, pustakawan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya ingin menceritakan bagaimana perjalanan bahasa Indonesia dari masa lalu ke masa sekarang. Penasaran? Mari kita mulai. Cikal bakal bahasa Indonesia sendiri merupakan dari bahasa Melayu. Nah, dari sini tentu kita nggak afdol dong kalau nggak bahas bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu sendiri merupakan akar rumpun dari bahasa Austronesia. Kalau secara penyebarannya meliputi area Asia Tenggara dan Pasifik. Di era Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sendiri merupakan bahasa perhubungan atau lingua franca yang biasa digunakan sebagai bahasa diplomasi atau bahasa perdagangan pada kala itu. Kita bisa cek jejak-jejak bahasa Melayu di masa tersebut di daerah Palembang, Bangka Barat, dan Jambi menggunakan aksara Pragani. Nah, di abad ke-15 pada Kesultanan Malaka, kita juga bisa lihat beberapa jejak-jejak bahasa Melayu yang ditulis dengan aksara Arab dan aksara Jawa. Pada abad pertengahan 19, seorang sastrawan terkenal pada masa itu yang bernama Raja Ali Haji, beliau membuat suatu kamus Melayu yang bernama Kitab Pengetahuan Bahasa. Nah, dari sini pula embrio-embrio bahasa Indonesia akan ada. Oke, teman-teman perpus sekalian, pada masa kolonialisasi Belanda yang tepatnya pada 1849, pemerintah Belanda kala itu ingin membuat yang namanya sekolah pribumi. Nah, dari sini mereka bingung mau pakai bahasa apa, bahasa pengantar apa untuk orang-orang pribumi. Di situ para pemimpinnya dia berdebat banyak banget sampai pada akhirnya ada keputusan dari seorang Gubernur Jenderal Jan Jacob Rokusen. Beliau mengatakan bahwa bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar yaitu bahasa Melayu. Nah, dari sini di area Nusantara terutama bahasa Melayu menjadi semakin dikenal melalui pendidikan. Dan ini membuat bahasa Melayu menyebar semakin luas. Dan pada tahun 1901 dibuatlah yang namanya Lembaga Komisi untuk Bacaan Sekolah dan Bacaan Rakyat yang biasa kita kenal sebagai Balai Pustaka. Mereka berfungsi menerbitkan buku-buku pendidikan, terus sastra seperti novel, puisi, dan hal-hal lainnya yang diejakan oleh Van Ophusen pada 1908 menggunakan aksara Latin. Pada tahun 1916, pemerintahan Belanda membuat yang namanya Dewan Rakyat atau Volksraad yang diisi orang-orang pribumi pada kala itu. Nah, dari situ pula mulai ada tekanan dari Volksraad kepada Ratu Kerajaan Belanda untuk memperluas wilayah pemakaian bahasa Melayu di situ. Nah, dari situ pula Raja Kerajaan Belanda memutuskan bahwa bahasa Melayu dapat digunakan sebebas-bebasnya, baik itu di kalangan bawah maupun di kalangan atas. Nah, kita lanjut ke 1918. Pada Kongres Pengajaran Kolonial di Den Haag, Belanda, seorang bernama Ki Hajar Dewantoro, beliau mengatakan dalam makalahnya, kita butuh yang namanya bahasa persatuan. Beliau mengatakan tersebut, dan ini jadi awal mula pergerakan pemuda pada masa itu. Maka pada tahun 1926, dibuatlah yang namanya Kongres Pemuda pertama. Nah, dari sini seorang bernama M. Yamin, beliau mengatakan bahwa di poin ketiga, bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Namun hal ini ditentang keras sama M. Tabrani. Beliau mengatakan bahwa kalau bahasa Melayu tidak cocok untuk jadikan bahasa persatuan, harusnya bahasa Indonesia dong. Dari situ mereka berdebat keras, dan untungnya di situ nggak ada yang matiin mic. Dihargai, tolong menghargai.
Baik. Tapi di situ belum ada keputusan bahwa bahasa persatuan akan menggunakan bahasa apa. Akhirnya ditunda ke Kongres kedua pada tahun 1928. Yang kita ketahui hal itu diadakan yang namanya Sumpah Pemuda. Ada tulisan Sumpah Pemuda. Dari situ pula nama bahasa Indonesia mulai diputuskan. Kalau teman-teman lihat di catatan Sumpah Pemuda, di situ tertera pada poin ketiga, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Dan endingnya di tanggal 18 Agustus 1945 mulai diresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan itu tertera pada UUD 1945 pada pasal 36. Kira-kira begitu teman-teman kisah dari bahasa Indonesia. Kita bisa ambil makna itu bagaimana perjalanan jauh bahasa Indonesia dari masa lampau ke masa sekarang. Kita perlu bersyukur bahwa para pendahulu kita berjuang mati-matian untuk membuat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional hingga saat ini. Dan seperti kata dari Krida Laksana dalam bukunya, beliau mengatakan bahwa sebuah bangsa itu tidak akan terwujud, baik itu bangsa ataupun bahasanya, kalau tanpa perjuangan dari para pendirinya, dari para foundingnya, seperti itu. Oke, sekian, semoga konten ini bermanfaat, dan jangan lupa ilmu pengetahuan merupakan kepingan puzzle. Jadi jangan berhenti mencari kepingan puzzle itu. Saya Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Literaria!